Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ode Nurlia, NIM 2501091110103, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Negeri Pemana kelas 6 dengan materi memahami makna Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Somad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat. Sudah sarapan? Sudah mandi? Oke, semangat belajar? Semangat. Oke, kalau begitu kalau semangat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kepada ketua kelas Nurlia berikan kesempatan untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Kepada Nurlia, silakan. Ya, berdoa mulai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah berdoa. Ibu Nur absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak sekolah? Adik semua. Adik semua? Ya. Oh ya, alhamdulillah. Semuanya hadir. Jadi Ibu Guru harap kalian menjaga kesehatan. Jangan sampai sakit. Semuanya anak-anak keluarkan bukunya ke atas mejanya. Perlengkapannya dipersiapkan dari mulai buku, ballpoint. Sudah siap untuk belajar hari ini? Tidak boleh loh. Belajar. Ya. Dari rumah pagi-pagi sudah mandi sampai ke sekolah, berarti tujuannya dari rumah menuntut ilmu. Harus belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional ya yang akan dipandu oleh teman kita Nurlia. Persilakan untuk pimpin dulu teman-temannya. Oke, yang lainnya dipersilakan untuk berdiri. Daulah Pancasila
ya. Apa lagi? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Kita belajar Al-Quran dan hadis itu belajar Al-Quran apa sih? Surat apa sih? Al-Duha, luar biasa. Nah, coba sekarang karena minggu lalu kita belajar tentang surah Al-Duha. Nah, kan baru tema baru. Nah, kali ini kita akan mempelajari Asmaul Husna. Nah, ada 4 Asmaul Husna, ya. Nah, ada Asmaul Husna Al-Ghaffar, Asmaul Husna Al-Afu, Asmaul Husna Al-Wahid, Asmaul Husna Al-Samad. Nah, ada berapa? 4. Nah, karena kita sudah pernah mempelajari Asmaul Husna itu dari kelas 1 ya sampai sekarang di kelas 6 itu kita mempelajari Asmaul Husna. Sekarang Ibu Nur mau tanya, apa sih arti dari Asmaul Husna? Oke, Najwa, apa Najwa arti dari Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang indah dan baik. Nama-nama Allah yang indah dan baik. Nah, satu lagi pertanyaan. Nah, apa sih berapa sih jumlah dari Asmaul Husna itu? 1. Wah. Kan 99. ada 99. Tepuk jempol buat kelas 6. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Tersenyum. Masya Allah, luar biasa. Lihat ke layar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik dapat memahami beberapa Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Samad dengan baik dan benar. Jadi diharapkan kalian mampu memahami Asmaul Husna yang Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Samad. Nah, dengan kita mempelajari tujuan pembelajaran ini, itu ada manfaat yang bisa kita ambil. 1, ya, membentuk karakter mulia, ya, menjadikan kita itu anak-anak yang soleh. 2, meyakini keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, menumbuhkan sikap pemaaf, ya, menjadi anak yang pemaaf, ya. Kemudian yang keempat, memiliki percaya diri. Nah, itu adalah manfaat dari tujuan pembelajaran kita. Kita bernyanyi dulu, yaitu lagu Asmaul Husna. Kita sudah bernyanyi Asmaul Husna. Semuanya? Oke, sekarang kita masuk ke inti. Jadi, Ibu harap kalian bisa memperhatikan dengan baik. Sebentar Ibu Nur akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang
berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Peta konsep yang akan kita pelajari tentang Allah Maha Segalanya, yaitu kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99. Namun pada bab yang kedua ini kita akan belajar 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafaro yang artinya menutup. Dalam bahasa Arab, kata dasar ghafaro dapat membentuk menjadi kata yang sangat beragam seperti istighfar, pemohon ampunan, maghfirah, ampunan, ghufran, ampunan, ghafir yang mengampuni, ghafur, pengampun, ghufran, alat penutup, ghafir yang menutupi. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutup dosa-dosa hambanya. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah menutup dosa-dosa manusia dengan keindahan dan menyembunyikan semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Al-Ghaffar ini dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Al-Afu berasal dari kata afu, artinya menghapuskan, menghilangkan, atau melenyapkan. Dengan sifat al-afunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus semua dosa makhluk, menghapus lebih kuat daripada menutup. Pernahkah kalian mendengar seorang mengatakan afwan? Kata afwan bisa diartikan maaf. Allah telah mengajarkan melalui asma-Nya al-afu. Dia menghapuskan, menghilangkan, atau melenyapkan dosa-dosa makhluk. Maka kalian bisa menadani al-afu dalam kehidupan sehari-hari dengan cara memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kalian, baik sengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, menghapus dan melenyapkan semua kesalahan orang dari hati agar tidak diungkit kembali selamanya. Yang ketiga, tidak memelihara rasa dendam dalam hati. Al-Wahid, Allah Maha Esa atau Tunggal. Al-Wahid artinya tunggal. Al-Wahid adalah zat tunggal, sendiri dan tanpa ada yang lain. Jika orang yang mengimani kemahaesaan atau kemahatunggalan Allah, diantaranya adalah selalu mengucapkan la ilaha illallah, selalu melaksanakan sholat wajib, hanya berdoa dan meminta kepada Allah, menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan, dan fokus kepada satu tujuan yang ingin dicapai. As-Samad, Allah Maha Dibutuhkan. As-Samad artinya tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan. Setiap makhluk menyampaikan permintaan keinginan dan menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berbeda. Walaupun manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk lainnya, namun tetap tidak berdaya tanpa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya mengajarkan bahwa kita sangat membutuhkan Dia, Allah semata. Oleh sebab itu, jadilah kalian pribadi as-samad dengan cara sebagai berikut: beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai cita-cita terbaik. Materi tadi itu telah dijelaskan, ya, bahwa di situ dijelaskan Asmaul Husna, Al-Ghaffar, bahwa Al-Ghaffar itu memiliki arti Allah Allah menutupi semua dosa-dosa hambanya, ya, menutupi semua aib yang dilakukan oleh hambanya, ya. Dari situ kita bisa mengambil keteladanan bahwa bahwa kita harus menutupi setiap aib orang lain, jangan disebarluaskan, karena dengan kita menyebarluaskan maka semakin banyak orang yang tahu. Nah, kemudian
sebagai manusia kita itu selalu memaafkan manusia yang lain, teman kita. Kalau ada yang berbuat salah, maka kita sebaiknya memaafkan, ya, jangan menyimpan dendam. Kemudian tadi Al-Wahid itu artinya Allah Maha Tunggal, bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan yang wajib kita sembah adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan kita menyembah yang lain, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah as-somad. As-somad artinya apa? Maha dibutuhkan. Jadi tempat kita meminta, tempat kita berdoa, ya, itu semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu adalah tempat tumpuan kita. Jadi jangan ke yang lain, tidak boleh berdoa ke tempat yang lain, meminta ke tempat lain tidak boleh. Satu-satunya tujuan kita yaitu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke, itu dah. Tadi Ibu Guru sudah menjelaskan singkat. Jadi yang tadi Ibu Guru jelaskan, ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Oh iya, dulu ya. Mau tanya apa sayang? Mengapa kita tidak boleh menyekutukan Allah? Iya, pertanyaan yang bagus. Sebagai manusia yang beriman, ya, pasti kita meyakini bahwa kita itu memiliki satu Tuhan. Maka kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan yang lain. Karena kalau kita menyekutukan Allah dengan yang lain, termasuk kita itu adalah manusia yang musyrik. Perbuatan yang kita kerjakan adalah perbuatan syirik. Perbuatan itu adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah, dan itu termasuk dosa besar, dan dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Nah, sekarang dulu yang mau bertanya. Nah, cara meneladani Al-Ghaffar. Saya Ibu. Oh, yang mulia lagi. Bagaimana mulia? Al-Ghaffar yaitu menutupi aib orang lain. Iya, menutupi aib orang lain. Jangan diumbar-umbar atau kita ceritakan ke teman-teman yang lain. Dia ini seperti ini, dia ini seperti ini. Itu tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyembunyikan aib orang lain, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Nur akan kasih tugas buat kalian, tugas kelompok. Ibu Nur akan bagikan 3 kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, di kelompok 1 ini beranggotakan Najwa, kemudian Sahrini, Rizky, kemudian Iqbal, dan Aldi. Berapa orang ini? 5 orang. Nah, kemudian yang sebelah sini kelompok 2 dulu. Kelompok 2 itu beranggotakan Nuria, Arwin, Iki, terus Ode. Nah, di kelompok 3 itu ada Ica, ada siapa nama sayang? Ada Evan, ada Atan, dan Alfia. Nah, jadi sebentar Ibu Guru akan bagikan LKPD-nya. Nah, LKPD-nya ini. Jadi masing-masing kelompok akan mendapatkan 2 kertas. Ya, berapa kertas? 2 kertas. Satu lembaran yang pertama itu berupa pertanyaan. Ya, lembaran kedua itu adalah lembaran jawaban.
lembaran pertanyaan. Oke, Ibu Guru bagi. Oke, silahkan dikerjakan. Ya, jadi tidak usah buru-buru, ya. Kalau ada yang tidak paham, bisa bertanya kepada Ibu Nur. Tidak usah buru-buru sayang ya, hati-hati. Oke, sekarang ya Ibu minta dari setiap kelompok ya meminta perwakilannya untuk maju ke depan ya. Oke, sekarang setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompokku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan hasil kerja kelompok 3. Al-Qawqar Maha Menutupi, Al-Arqum Maha Pemaaf, Al-Wahid Maha Tunggal, As-Samad Maha Dibutuhkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tadi sudah dipresentasikan dari kelompok 1. Tadi mereka mampu ya mencocokkan Asmaul Husna dan penjelasan singkatnya dan menyebutkan artinya. Luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2 itu luar biasa. Mereka juga mampu menyebutkan ya arti dari Asmaul Husnanya dan
menyebutkan tulisan dari lafaz Arabnya. Tepuk tangan juga buat kelompok itu. Nah, kelompok 3 luar biasa, juga mampu untuk menyelesaikan hasil dari kerja kelompoknya mereka. Selanjutnya Ibu Nur akan kasih soal tes. Ibu guru mau tahu sejauh mana ya kalian memahami Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Nanti hasil kerja tesnya itu dikerjakan sendiri. Oke, silakan dikerjakan. Kumpul, waktunya telah habis. Kumpul bawah sini. Oke. Memberikan tes itu untuk mengukur sejauh mana pemahaman yang kalian pahami atas materi yang tadi telah kalian dapat. Nah, oke, sebelum kita masuk penutup, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang. Deng deng deng. Dang dang dang. Dang dang dang. Deng deng deng. Dang dang dang. Senang tidak kita belajar hari ini? Senang tidak kalian mempelajari Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Samad? Senang tidak? Nah, coba arti dari Al-Ghaffar. Maha menutupi. Al-Afu artinya apa? Maha menghapuskan. Terus Al-Wahid. Al-Wahid maha tunggal. As-Samad maha dibutuhkan. Memberikan kesimpulan terhadap materi kita pada hari ini. Angkat tangan. Nuria lagi. Oke, Nuria. Asmaul Husna Al-Ghaffar adalah Maha Pengampun, diladani dengan selalu bertobat dan memaafkan orang lain. Al-Afu berarti Maha Pemaaf yang menghapus kesalahan. Milik Al-Ghaffar namun lebih menekankan penghapus dosa dan diajarkan untuk memaafkan tanpa dendam. Al-Wahid berarti Maha Esa. Allah tidak memiliki sekutu serta menyenangi keesaannya. As-Samad artinya maha dibutuhkan. Allah adalah tempat bergantung dan tujuan segala harapan. Iya. Minggu depan itu kita masih dengan materi Asmaul Husna, ya. Materi kita pada hari ini masih ada kaitannya. Nah, minggu depan itu kita akan membahas materi yaitu cara bagaimana Allah mengampuni dosa setiap manusia. Nah, kemudian yang kedua dan syarat ya agar dosa kita itu diampuni oleh Allah. Oke. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini.
Ya, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini diberikan ilmu. Sekian materi kita pada hari ini dan kita tutup dengan membaca doa. Dan doa akan dipimpin oleh teman kita Nurlia. Kepada Nurlia dipersilahkan. Siap berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Guru. Oke, sama-sama. Silahkan pulang.